Malah ini sudah disinyalir oleh Gunnar Myrdal, orang Swedia yang mendapat Nobel, yang mensinyalir ada Asian drama. Apa tidak Drama di Asia di antara dokter. Dokter mementingkan ini saja. Jadi mementingkan ini jadi seperti pedagang. Ya. Ini saya masih hafal betul. People are sick because they are poor. They become poorer because they become sicker. And the doctors, they become richer and richer. Tambah suki-suki. Because the people are getting sicker and sicker. Jika pengabdian, maka tak ada lagi beban, juga keterpaksaan. Segalanya menjadi harapan, yang terbaik, yang terindah, menyenangkan, dan membanggakan. Itulah cinta hamba dalam mewujudkan karya yang mengabadi. Citra Tuhan yang abadi. Belajar itu lifelong study, ya. There's never too old to study, ya. Harus belajar. Nah ini sudah jadi dokter itu jangan, ya jadi dokter spesialis. Jadi memperdalam lagi. Sudah jadi dokter spesialis, ya jangan dream dokter spesialis toh, memperdalam lagi. Ya. Profesor Kustejo bagi saya adalah seorang tokoh guru paripurna, karena selama saya jadi mahasiswa, ya dia sebagai tokoh utama ahli bedah yang terkenal di Bandung, dan dia selalu memberikan pendidikan masa lalu itu, masalah intinya adalah disiplin dan menjunjung tinggi etika. Kalau kita ingat ya perjuangan mahasiswa pada tahun 75-an, ya malari, terus kemudian kegiatan mahasiswa. Itu Prof. Kustejo selalu memberi semangat kepada mahasiswanya. Saya adalah salah seorang aktivis pada saat itu. Saya pernah menjabat jadi ketua Dewan Mahasiswa, ketua 1 Dewan Mahasiswa Unpad. Beliau tidak pernah menghalangi kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Malah beliau mendukung. Dari sana saya lihat bahwa beliau itu bukan hanya seorang dokter, bukan seorang yang sosial, tapi juga seorang pejuang. Karena beliau menekankan bahwa tugas seorang dokter bukan hanya menolong orang sakit, tapi menolong masyarakat yang sakit juga. Itu betul-betul merupakan panutan bagi kami sebagai dokter. Dan di samping itu juga memberikan keteladanan kepada kami bagaimana beliau bertanggung jawab terhadap pasien-pasiennya dan juga ke teman sejawat. Itu Prof. Kustejo itu sama, dan bahkan ke masyarakat pun beliau itu sama, tidak membeda-bedakan status dan kedudukan. Dokter pada masa Hindia Belanda memiliki peran ganda. Pertama, dokter adalah motor pergerakan kemerdekaan nasional Indonesia. Kedua, dokter juga berperan sebagai pelayan kesehatan masyarakat. Pada masa inilah, nama-nama besar seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, dan Cipto Mangunkusumo menjadi pemimpin pergerakan nasional, sekaligus mengabdikan diri mereka kepada kesehatan masyarakat. Dalam semangat zaman seperti inilah, tanggal 5 Agustus 1916, Raden Kustejo lahir. Masa kecil Raden Kustejo dihabiskan di Wonosobo. Keinginan Raden Kustejo untuk bersekolah pernah mengalami jalan buntu. Ini disebabkan oleh kebijakan Belanda yang menggelikan. Raden Kustejo kecil tidak bisa bersekolah karena tangan kanannya tidak bisa menyentuh kuping kiri, atau dalam bahasa Jawa disebut gatuk. Namun,
berkat bantuan kakeknya, Raden Kustejo akhirnya bisa masuk ke sekolah. Setelah menyelesaikan HIS, Raden Kustejo melanjutkan pendidikannya ke Mulo di Purwokerto. Disinilah Raden Kustejo mulai mempelajari bahasa Jerman yang di kemudian hari menjadi kelebihannya di AMS Belanda. Pada saat itu, penguasaan bahasa merupakan modal yang penting, karena hanya dengan menguasai bahasa asinglah pengetahuan modern seperti ilmu kedokteran dapat dikuasai. Maklum, pada saat itu buku-buku kedokteran masih berbahasa asing, terutama Jerman. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Jerman adalah pusat studi kedokteran pada masa itu. Yang lebih penting bahasa Jerman untuk kepentingan kedokteran. Sebab dulu Jerman oriented Pusat kedokteran itu. Yang mulai aku itu Jerman, jadi buat apa saya ngambil Prancis? Tidak saya teruskan. Penguasaan terhadap bahasa Jerman menjadi nilai tambah dalam mempelajari ilmu kedokteran di GHS, sebuah sekolah kedokteran bertaraf internasional pertama di Hindia Belanda. Disinilah Raden Kustejo menimba seluruh ilmu kedokterannya sampai kemudian Jepang menggantikan kekuasaan Belanda. GHS terpaksa ditutup, sehingga Raden Kustejo harus mendapatkan ijazahnya sebagai dokter di sekolah yang didirikan Jepang, yaitu Ika Daigaku. Setelah lulus dari Ika Daigaku, Raden Kustejo diminta untuk menjadi dokter di peta. Pengalaman inilah yang di kemudian hari menjadi bekalnya untuk berkiprah dalam pergerakan nasional sebagai dokter militer di BKR, TKR, TRI, dan TNI. Pengalaman ini juga yang membuat Raden Kustejo semakin menghayati sumpah kedokteran. Tertindasnya rakyat membuatnya semakin sadar akan peran dokter untuk menolong sesama sebagai tugas kemanusiaannya. Lepas dari peta, Raden Kustejo melanjutkan pengabdiannya di RSUP Semarang di bawah bimbingan Dr. Markono Soekaryo. Di sini, Raden Kustejo menjadi asisten ahli bedah selama 4 tahun dan dilanjutkan 2 tahun di Jakarta sampai akhirnya ia diangkat menjadi ahli bedah oleh Universitas Indonesia. Ya, saya mengagumi sekali Profesor Markono Soekaryo yang sekarang namanya dipakai untuk Rumah Sakit Purwokerto, Rumah Sakit Umum. Itu yang pertama memberikan pengetahuan tentang bedah di Indonesia.